Assalamualaikum, Bu. Ini ketiga. Baru 3. Iya. Kemarin? Udah, nih sisanya 2 lagi. Oh, saya 2 lagi. Ini 2 lagi. Kelihatan. Ada yang mau dia apa? Ada yang mau... Ya, udah mulai masuk rekam ya, Bu. Ya. Oke, baik, Bu Susi. Bu, Iya, iya. Kita mulai ya, Bu. ya, Bu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kecil suara Ibu. Ya. Oh ya. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru. Oke. Baik, Bu Susi. Ya, Bu. Ya, ini kita ujian komprehensif, tapi sebelumnya sudah ada video ya yang Ibu upload gitu. Udah upload belum? Video pembelajaran, ya, video pembelajaran. Kemudian nanti hasil recording ini juga di-upload ya, Bu ya. Ya, Bu. Oke, ini ujian komprehensif lebih terkait pada pemahaman Ibu pada kurikulum Merdeka ya, dan pedagogiknya gitu. Oke, apa yang Ibu ketahui tentang kurikulum Merdeka? Merdeka itu kurikulum dan pembelajaran yang dilaksanakan atau dijadikan selama guru di dalam kelas, kemudian yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami di bidang keahlian, sikap, atau menjadi kemampuan siswa. Terlalu panjang. Pak, inilah istilahnya. Apa intinya kurikulum Merdeka itu ya? Nah, kurikulum Merdeka, kemudian kalau dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, kan dari kata-kata merdeka. Ya, Bu. Apa kemerdekaannya di mana gitu? Kemerdekaan itu untuk menjadikan siswa itu di dalam proses pembelajarannya, siswa itu lebih efektif, Bu, lebih mendalam. Efektifnya dan mendalamnya dari sisi mananya? Oh iya. Apa yang berbeda yang sangat prinsip ya dari kurikulum Merdeka ini dari sebelumnya itu apa? Apa yang Ibu tahu? Yo, ini beda di sini ya, di mana-mana saja bedanya. Oh gitu. Kalau di K13 dulu, Bu. K13. Boleh? Ya, sebelumnya 13. Kalau kurikulum K13 itu guru mengembangkan pelajarannya, Bu, kepada siswa. Guru mengembangkan pelajarannya kepada siswa. Ya, sebelumnya enggak ya? Sebelumnya juga. Iya. Jadi perbedaannya pertama dari beberapa istilah itu ya. Ada istilahnya dari dulu standar kompetensi, ada sekarang menjadi CP gitu. Ya, Bu. Ada CP. Ada CP, ada TP. Apa aja? CP itu apa lagi? Ada CP, pertama ada ATP, ada CP, kemudian ada ATP. Mana yang paling tinggi, CP atau TP atau ATP? TP dulu. Apa? TP dulu, tujuan pembelajaran dulu. Setelah TP baru capaiannya.
CP dulu, CP yang paling tinggi Oh ya. ya, CP dulu, baru TP, Ya, baru ATP ya Bu ya. ya. Jadi CP itu capaian pembelajaran setelah pada akhir fase ya. Iya Bu. Ya, Ibu ngajarnya di mana? Oh iya Bu, saya ngajar di MTS Bu, di Langgam, Kabupaten Pelalawan. MTS berarti ngajar mata pelajaran fikih ya? Dulu pelajaran apa akidah akhlak, sekarang saya ambil fikih Bu. Tamatan dari? Dari ini Stay Al Azhar Bu, dan baru. Oh, stay ya. Jurusan apa itu Bu? PAI? PAI Bu, Pendidikan Agama Islam. Oke, jadi CP itu kan per fase. Nah, yang tidak boleh berubah itu ataupun yang harus betul-betul diikuti itu CP-nya atau TP atau ATP-nya? Yang tidak boleh berubah itu ATP-nya. CP tadi yang paling atas itu kan CP CP. ya, CP pertama, Ya, CP. TP, dan ATP. Ya, kalau TP dan ATP itu bisa guru untuk memodifikasi, menyesuaikan dengan kondisi sekolah ya. Nah, tapi kalau CP-nya tetap merujuk ke yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu dia letak merdekanya di sana dalam menentukan TP dan ATP, guru diberi keleluasaan untuk menentukan mana dari TP itu yang diselesaikan di kelas 1, misalnya mana di kelas 2. Karena fase itu kan dia per fase itu ada 2 kelas kan, kelas 1 dan kelas 2. Nah, itu untuk fase A misalnya. Nah, kemudian juga kemerdekaan itu terletak dari memberikan kebebasan pada peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya gitu. Jadi guru harus menyesuaikan dengan siswanya dengan peserta didik. Itu istilahnya diferensiasi. Nah, dari mana guru tahu oh ini siswa ini berbeda, kemampuan ini seperti ini, gaya belajar ini dari mana guru itu tahu? Kira-kira Bu, apa yang dilakukan guru terlebih dahulu? Oh ya. Dari ini Bu, dari tujuan MTS. Kemana tadi? Ya, kan kurikulum Merdeka ini mengakomodir ya perbedaan peserta didik gitu atau istilahnya diferensiasi. Nah, dari mana si guru itu tahu ini siswanya berbeda, misalnya kemampuannya ataupun gaya belajarnya. Bagaimana cara guru untuk mengetahui itu? Apa yang dilakukan guru dalam kurikulum Merdeka ini? Nah, kan dalam alur-alur di modul tuh ada tuh, di modul tuh apa? Oh, bisa jadi membagikan tugas atau LKPD-nya Bu? Itu udah terakhir kan ada istilahnya asesmen awal kan? Ya, asesmen awal. Asesmen Jadi formatif dengan asesmen sumatif. Itu ya, Bu. cuman kalau yang untuk mengetahui karakteristik itu di awal, asesmen awal ya. Penilaian Asesmen di awal. awal. Asesmen awal itu hanya untuk mendiagnostik, untuk mengetahui kemampuan siswa itu. Mungkin ada yang sudah tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah gitu. Kemudian gaya belajar siswa itu berbeda. Nah, Ibu tahu nggak gaya belajar itu apa saja? Gaya belajar siswa? Ada apa saja gaya belajarnya? Ada auditori, apa lagi? Nggak tahu itu ya. Visual, kinestetik. Nah, itu apa saja tuh? Bisa Ibu jelaskan nggak? Visual, auditori, kinestetik. Jadi kalau visual itu kan lebih berat kepada mata ya. Mata artinya penglihatan. Ya. Penglihatan artinya siswa itu lebih mudah belajar kalau apa yang dilihatnya. Nah, kalau seperti itu berarti guru harus menyediakan media-media pembelajaran yang banyak menggunakan indera mata. Nah, kalau auditori itu lebih kuat ke indera mana? Pendengaran. Ya, pendengaran kalau auditori. Nah, itu bisa dengan cerita, dengan mendengarkan
mendengarkan apa ya, tidak mesti dilihat gitu. Nah, itu cukup seperti itu. Tapi kalau kinestetik itu adalah yang banyak gerak ya, harus bergerak. Bergerak. Iya, itu. Jadi kalau guru memahami, oh ini sesuai ini, apalagi untuk kelas rendah kan, nah itu harus dipahami betul. Jadi siswa yang kinestetik nggak bisa disuruh duduk untuk mendengarkan gitu. Jadi emang itu kelebihan dari kurikulum Merdeka, guru bisa memvariasi metode dan media yang digunakan untuk masing-masing siswa sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan mereka. Nah itu di situ letak salah satu juga apa namanya kemerdekaan ya. Nah dalam kurikulum Merdeka, kurikulum Merdeka ya tadi asesmen udah jelas tadi ya, asesmen ada asesmen awal, kemudian apa lagi tadi Bu? Ada asesmen awal, ada asesmen akhir. Tapi bukan akhir namanya, apa namanya? Sumatif. Di tengah apa kalau yang proses? Formatif. Ya, kalau formatif itu di dalam proses Penilaian pembelajaran di ya. awal. Kalau di awal asesmen awal, kalau di yang sedang proses itu adalah formatif, kalau di akhir adalah sumatif ya. Nah, itu harus bisa bedakan. Nah, mana yang formatif, sumatif ya. Nah, itu. Kemudian juga dalam pembelajaran kurikulum ini ada istilahnya pembelajaran bermakna. Apa maksudnya itu pembelajaran bermakna? Apakah kurikulum sebelumnya tidak bermakna? Nah, gimana maksudnya? Maksudnya belajar bermakna itu, belajar sebelumnya juga bermakna Bu. Tambah lagi sekarang ada pula namanya kurikulum Merdeka. Jadi di dalam kurikulum Merdeka ini anak-anak tuh lebih aktif, di dibanding gurunya juga aktif, cuma anak-anak itu dituntut untuk aktif dia. Bagaimana caranya untuk mengaktifkan siswanya? Mengaktifkan siswa itu misalnya di dalam pembelajaran di kelas, siswa misalnya saya kan membuat metode, merancang metode pembelajarannya yang di sana itu mengaktifkan siswa. Nah, di tugas guru adalah merancang metodenya. Ya, jadi kalau metodenya ceramah itu dimanapun nggak bisa aktif siswanya. Tapi kalau ibu mau aktif siswanya, ibu harus merancang metode pembelajaran yang di sana itu siswanya lebih banyak ini melakukan gitu. Nah, contohnya salah satu contoh metode yang mengaktifkan siswa. ya. Misalnya kalau pertama kita ngajar takingnya itu mengaktifkan nggak Bu? Atau enggak, itu hanya memotivasi, ice breaking, memotivasi, memfokuskan. Atau pertanyaan-pertanyaan yang menarik gitu Bu? Enggak. Nah, itu pemantik dia. Kalau prosesnya kan metode kan udah ada tuh. Apa metode yang dalam apanya kan udah ada nih. Metode apa yang digunakan? Metode PBL, ya. Salah satunya. Kan banyak lagi selain, tapi salah satunya gitu kan. Ya, problem based learning. Nah, jadi di situ ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya siswa disuruh mencari sendiri, nanti melaporkan. Nah, ya. Nah, itu. Jadi kalau kita mau mengaktifkan siswa tentu harus memilih metode pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Itu. Kemudian ini apa yang dimaksud dengan P5? P5 dan PPRA. P5. Ya. P5 itu ada P5 yang saya ketahui itu kan ada 6. Itu ya Bu ya? Apa kepanjangan P5? P5 penguatan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu ya. Jadi Ibu harus tahu kepanjangannya. Ya. Jadi tujuannya P5 itu untuk apa? Tujuannya untuk
jadikan pelajar yang berkompetensi, mana untuk menjadikan pelajar yang berperilaku yang lebih baik, mana Yang Bu nilai berkarakter ya, berkarakter Pancasila. Nah, itu ada 6 sikap di sana. Kemudian ditambah lagi di Kementerian Agama, terutama di madrasah itu kan ada PPRA. PPRA itu apa? Profil pelajar pelajar RA rahmatan lil ya alamin, rahmatan lil alamin ya. alamin. Nah, itu ada berapa nilai di dalam PPRA? Nilai nilai Ada yang 10 ya. 10. Nah, itu Ibu harus siap apa tuh bisa walaupun tidak hafal pun tidak tahu ya. Nah, Ya, Bu. ini ada 10 gitu. Oke. Nah, untuk mengajarkan P5 dan PPRA itu melalui strategi apa atau gimana caranya di dalam kurikulum Merdeka ini? Tapi kata Pak Sunat tadi, penting masuk aja data di menurut. Dengan apa? Dengan guru ada guru itu Dengan project dengan kan? project ya. Iya kan ada project penguatan. Jadi ada project ya. Project itu ya tentu melakukan sebuah rancangan kegiatan ya. Nah, kegiatan. Jadi di sana siswa itu ya memecahkan masalah misalnya sampah atau apa gitu ya. Itu dengan project dia. Profil belajar Pancasila. Ya. Kemudian nih PTK apa PTK itu? PTK itu penelitian tindakan kelas, Bu. Kenapa itu perlu dilakukan guru? Apa ya? Ini untuk bisa misalnya meningkatkan hasil belajar, bagaimana yang menerapkan di dalam PTK ini, meningkatkan hasil belajar siswa. Ya, untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam kelas, terutama meningkatkan hasil belajar, meningkatkan motivasi pelajar siswa, ya keaktifan siswa, nah gitu. Ya, Bu. Oke, ada siklus dalam PTK, Ibu tahu siklusnya? Oh iya, dalam siklus itu kalau nggak salah ada 4 ya, Bu. Ya, apa? Perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian observasi, kemudian refleksi ya. Kalau refleksi itu maksudnya apa? Refleksi itu ini siswa itu menilai apa? Menilai diri atau diri. merefleksikan kembali apa yang dilakukan pada siklus pertama tadi, di mana kekurangannya ya itu harus diperbaiki pada siklus berikutnya ya. Oke, terus ya baca Quran lagi. Ibu bawa buku Quran. Coba silakan buka Al-Baqarah. Ya, Bu, saya udah buka Quran, Bu. Al-Baqarah ayat 5 sampai 7. Ayat 5 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ka'anzartahum
hum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Sadaqallahul azim. Ibu, suara ibu mutkan. Ibu mutkan. Dengar. Ibu mutkan. Sudah, oke. Bentar ya, tunggu. Saya memberi bentar. Yap. Oke, coba apa hukumnya hudam itu, hudami. Hudam. Hudam mana Bu? Hudam. Ya, dari pertama itu. Ulaika qala hudam. Hudam Hudam ini hukumnya idgham. Tanwin bertemu mim. Idgham biguna. Biguna ya. Ya. Kalau Mirro itu idgham mirrab ihim gitu Bu. Ya, mirro, Nun bertemu ro. Ya. Itu idgham bilaguna. Oke. Kalau muflihun, itu mat apa? Mat apa tuh? Mat ma'arif li sukun. Ya. Ini lagi sawaun, mat apa? Sawaun tanwin bertemu ain. Enggak, yang matnya. Oh, matnya itu mat wa ya Bu ya? Ya itu kan ada waun, itu kan panjang gitu. Wah, itu mat apa ya? Mat apa namanya itu? Wajib. Mat wajib sapi. Wajib tobi. Mutasil. Mutasil. Iya Bu. Ya. Itu ada 6 harkat itu. Iya Bu, ya Bu. Kalau tanwin bertemu a itu izhar. Oke, udah itu aja. Silakan Ibu sekarang tulis ada bawa itu ya. Ibu tulis ihdinas siratal mustaqim ya. Nah, nggak boleh bawa ke buka Al-Qur'an. Satu surah aja. Satu ayat aja. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Udah Bu. Yang mana ya? Ke atas kan lagi? Nah. Enggak Bu. Kurang. Bentar kabur. Ada. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Ya. Ya Bu. Oke. Baik ya, Ibu. Ya Bu, ya. Itu saja ujian komprehnya. Jadi Ibu belajar lagi ya, terutama menguasai modul untuk persiapan UP nanti.
Ya, Bu. Jadi kalau UP itu memang tidak bisa apa-apa ya, diganggu gugat gitu. Ya, Jadi ya, memang Bu. harus penguasaan dari Ibu terhadap Ya. modul, baik modul materi maupun pedagogiknya. Ya, Bu, ya. Oke. Loka-karyanya juga. Oke, Baik, Bu. itu ya. Ya, Bu. Mudah-mudahan Ibu sukses sampai nanti di Amin. akhir Ya Allah. Amin ya Allah, lulus. Bu. Ya, Ya, amin. baik, ini saja kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama Ibu. Silakan, boleh Ibu akhiri recordnya. Oke, berarti saya berhenti rekam ya, Bu ya? Ya, record dan juga boleh keluar Zoom. Oh ya, berhenti